Salam. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan pemirsa sekalian, bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini, Senin, tanggal 6, bulan Juli, tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Kebodohan bagi mereka yang akan binasa, pemirsa terkasih. Pelajaran hari ini menolong kita memahami mengapa Rasul Paulus mengatakan bahwa pemberitaan tentang salib merupakan kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi menjadi kuasa Allah bagi mereka yang diselamatkan. Pernyataan ini bukan berarti Injil memang tidak masuk akal, melainkan karena hati manusia yang telah dikuasai dosa menolak cara Allah bekerja yang sangat berbeda dengan cara berpikir dunia. Pemirsa sekalian, manusia cenderung menghargai kekuatan, keberhasilan, kehormatan, dan kecerdasan, sedangkan Allah memilih jalan pengorbanan, kerendahan hati, dan kasih melalui kematian Yesus di kayu salib. Oleh sebab itu, orang yang hanya mengandalkan logika dan hikmat dunia akan sulit menerima bahwa keselamatan diperoleh melalui seorang juru selamat yang mati sebagai seorang terhukum. Sebaliknya, pemirsa, orang yang membuka hatinya kepada pekerjaan Roh Kudus akan melihat bahwa salib bukanlah lambang kegagalan, melainkan bukti terbesar dari kuasa dan kasih Allah bagi manusia berdosa. Bapak Ibu terkasih, dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 20, 21, 23, 25, dan 27. Paulus berulang kali menggunakan istilah kebodohan untuk menunjukkan kontras yang sangat tajam antara penilaian manusia dan penilaian Allah terhadap keselamatan. Kata Yunani ria yang digunakan Paulus bukan terutama menunjuk kepada rendahnya tingkat kecerdasan seseorang, melainkan kepada cara berpikir yang sesat, sikap hidup yang menolak hikmat Allah, dan pemberontakan terhadap kehendaknya. Dengan kata lain, Bapak Ibu, kebodohan yang dimaksud Paulus bersifat rohani dan moral, bukan sekadar intelektual, karena seseorang dapat memiliki pengetahuan yang sangat tinggi, tetapi tetap menolak kebenaran Injil. Allah justru memakai apa yang dianggap bodoh oleh dunia untuk mempermalukan orang-orang yang merasa dirinya bijaksana, sehingga tidak ada manusia yang dapat membanggakan kemampuan atau pencapaiannya di hadapan Tuhan. Melalui cara ini Bapa Allah menunjukkan bahwa keselamatan sepenuhnya merupakan karya kasih karunia-Nya dan bukan hasil kebesaran atau kecerdasan manusia. Saudara-saudara sekalian, keadaan kota Korintus membuat pelayanan Paulus menjadi sangat menantang karena kota itu dikenal sebagai pusat perdagangan, kebudayaan, pendidikan, dan pemikiran filsafat yang maju pada zamannya. Masyarakat Korintus sangat menghargai kepandaian berbicara, kecerdasan intelektual, dan kemampuan berdebat, sehingga mereka terbiasa menilai seseorang berdasarkan kemampuan retorikanya. Saudara-saudara, ketika Paulus datang membawa berita tentang Yesus dari Nazaret yang disalibkan oleh bangsa Romawi, banyak orang menganggap berita itu tidak masuk akal dan tidak layak dipercaya. Bagi mereka, bagaimana mungkin seorang yang mati dengan cara yang paling hina dapat disebut sebagai juru selamat dunia dan raja atas segala raja?
Karena itu saudara-saudara, tantangan terbesar Paulus bukanlah kurangnya kemampuan berbicara, melainkan menghadapi kesombongan intelektual yang membuat banyak orang menolak kebenaran sebelum benar-benar memahaminya. Pemirsa terkasih, tidak hanya orang-orang Yunani yang sulit menerima berita salib, tetapi sebagian besar orang Yahudi juga mengalami kesulitan yang sama meskipun mereka telah lama menantikan kedatangan Mesias. Mereka mengharapkan seorang Mesias yang tampil sebagai pemimpin politik dan militer yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi serta memulihkan kejayaan kerajaan mereka. Kenyataannya, pemirsa, Yesus justru ditangkap, diadili, dihina, dan disalibkan oleh pemerintah Romawi, sehingga harapan mereka tentang Mesias tampak runtuh sama sekali. Dalam pandangan mereka, seseorang yang mati di kayu salib tidak mungkin menjadi Mesias yang dijanjikan Allah, karena salib identik dengan kutuk dan kehinaan. Namun pemirsa, justru melalui kematiannya itulah Yesus menggenapi nubuat-nubuat perjanjian lama, menanggung dosa umat manusia, mengalahkan kuasa dosa dan maut, serta membuka jalan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, meskipun menghadapi penolakan dari berbagai kelompok masyarakat, Paulus tidak pernah mengubah isi Injil agar lebih mudah diterima oleh dunia atau lebih sesuai dengan selera pendengarnya. Dia tetap setia memberitakan Kristus yang disalibkan karena ia yakin bahwa kuasa yang mengubah hidup manusia tidak berasal dari kepandaian seorang pemberita, melainkan dari pekerjaan Roh Kudus melalui firman Allah. Hasilnya, saudara-saudara, banyak orang, baik dari kalangan Yahudi maupun bangsa-bangsa lain, akhirnya membuka hati mereka dan menerima keselamatan di dalam Kristus. Hal ini membuktikan bahwa Allah sanggup menjangkau orang-orang yang kelihatannya paling sulit menerima Injil sekalipun, apabila mereka bersedia merendahkan hati di hadapannya. Saudara-saudara, keberhasilan pelayanan Paulus menjadi bukti bahwa kuasa Injil tidak bergantung pada keadaan lingkungan atau tingkat pendidikan masyarakat, tetapi pada kuasa Allah yang bekerja melalui pemberitaan firman-Nya. Bapak Ibu kekasih, pesan utama pelajaran hari ini adalah bahwa kita tidak boleh berkecil hati ketika menghadapi penolakan, ejekan, atau sikap acuh tak acuh terhadap Injil, karena keadaan seperti itu juga dialami oleh Paulus dalam pelayanannya di tengah masyarakat yang semakin mengagungkan ilmu pengetahuan, teknologi, kemampuan berpikir kritis, dan berbagai pandangan dunia yang sekuler. Berita tentang salib mungkin masih dianggap kuno, tidak relevan, atau tidak rasional oleh sebagian orang. Namun, Bapak Ibu, Allah tetap memiliki banyak orang yang sedang dipersiapkan untuk menerima kebenaran, meskipun mereka berada di lingkungan yang tampaknya sangat tertutup terhadap Injil. Tugas orang percaya bukanlah mengubah isi pekabaran salib agar lebih disukai dunia, melainkan menyampaikan Injil dengan setia, penuh kasih, dan bergantung sepenuhnya kepada tuntunan Roh Kudus. Dengan demikian, Bapak Ibu, kita dapat menjadi alat di tangan Tuhan
untuk menjangkau orang-orang yang haus akan keselamatan. Karena kuasa yang menyelamatkan selalu berasal dari Allah dan bukan dari kemampuan manusia. Para pemirsa yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.